memilih Dinas Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Utara sebagai eh, fokus penelitian. Jadi begitu, Bu. Nah, ini juga izin memperkenalkan diri. Nama saya Billy Reksa. Kemudian di kelompok kami ada tujuh orang. Itu Mas Simon, Simanjuntak, kemudian Muhammad Asmiazar, Muhammad Abid Azizi, Zidan Fadil Adam, dan Afsari Jalmi. Mungkin seperti itu Ibu. Jika saya memperkenalkan diri dulu, eh, saya Sita Mariana Simanjuntak, kebetulan selaku analis rencana program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tapanuli Utara. Jadi kebetulan untuk terkait laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, saya sendiri yang menangani. Oh, oh, baik Ibu, terima kasih. Eh, Mungkin bisa dimulai dari pertanyaan pertama ya Bu. Ini teman-teman bisa mulai untuk menanyakan. Oke, baik. Permisi, apakah suara saya terdengar? Ya, jelas. Eh, Mungkin langsung saja, Ibu. Eh, Pertanyaan pertama dari kami itu adalah apakah tugas dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan itu terpadu, Bu? Ya, untuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tapanuli Utara sendiri itu sudah terpadu. Kita untuk sesuai dengan Perbuk SOTK kita yang nomor 3 tahun 2022, tugas kita itu untuk terkait bidang penanaman modal yang berkaitan terkait investasi daerah, sedangkan untuk PTSP-nya sendiri untuk terkait perizinan. Nah, perizinan sendiri untuk di Kabupaten Tapanuli Utara itu sudah kita terpadu, di mana setiap izin yang masuk yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara itu melalui Dinas PTSP-nya. Jadi tidak ada lagi sistem yang dan bahkan sudah online. Kalau untuk beberapa daerah mungkin untuk terkait perizinan itu kan masih harus ke dinas-dinas terkait atau mungkin dinas-dinas teknis. Sementara di kita itu terkait persyaratan dan yang lain-lain itu sudah kita terima langsung dari dinas DPM PTSP dan kita yang akan meneruskan ke dinas-dinas teknis terkait pemenuhan komitmen dan yang lain-lainnya. Oke, baik, Ibu. Terima kasih. Mungkin ini juga, Bu. Eh, Bagaimana sih, Bu, mekanisme penanaman modal dan perizinan eh, yang diterapkan di Tapanuli Utara gitu, Bu? Untuk mekanisme terkait penanaman modal itu kan berarti kita terkait investasi daerah ya. Nah, untuk investasi daerah kita sendiri memang kita nggak terlepas sama pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Dan ada beberapa persyaratan yang memang yang sudah kita tentukan di dalamnya sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada. Nah, untuk Dinas Penanaman Modal sendiri itu bertugas untuk membuat regulasi terkait penanaman modal atau investasi. Contohnya itu adanya rencana umum penanaman modal. Itu tugasnya DPM PTSP untuk membuatnya, terkait regulasi pemberian insentif daerahnya, juga terkait regulasi lainnya. Itu untuk segi penanaman modal. Jadi kalau untuk itu biasanya ada memang bidang yang ada di penanaman modal yang langsung turun tangan menjumpai investor kita terkait untuk penanaman modalnya sendiri. Jadi jadi biasanya kalau untuk Tapanuli Utara sendiri itu sektor kita itu yang paling banyak untuk investasi itu lebih banyak di bidang PLTM, bangkit listrik tenaga air kan, tapi yang mikroenergi. Nah, jadi rata-rata itu karena memang sumber daya alam kita itu mungkin karena daerah sungai dan perairan, jadi masih banyak yang untuk mini hidro potensinya itu lebih besar. Untuk segi pertambangan sendiri mungkin ada, tapi nggak terlalu banyak.
dan lainnya itu sektor pertanian. Tapi memang untuk saat ini sektor pertanian masih belum terlalu berkembang sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi memang untuk kedepannya yang kita harapkan dengan adanya potensi-potensi yang sudah kita petakan, itu nanti akan menjadi salah satu cara kita melalui promosi juga untuk peningkatan atau pengembangan penanaman modal. Sementara terkait perizinan tadi, sudah saya sampaikan juga, kalau perizinan kan sudah terpadu nih. Jadi nanti kalau untuk mekanismenya kita sudah tuangkan itu dalam bentuk SOP. Untuk terkait perizinan, kita sudah ada standar pelayanan. Jadi ada ratusan produk perizinan yang sudah kita punya, itu termuat di dalam SOP semuanya untuk mekanisme pengurusan perizinannya. Oke. Oke, baik, terima kasih Bu. Mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya aja teman-teman. Oke, izin melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Oke. Lalu, apakah ada upaya yang dilakukan oleh dinas ini dalam upaya meningkatkan penanaman modal di lapangan itu sesuai yang disampaikan itu terkait pertanian atau perairan seperti itu? Apakah ada upaya? Oke. Untuk tadi apa namanya? Upaya-upaya ya untuk peningkatan penanaman modal. Nah, Ya, salah satunya sebenarnya kalau untuk penanaman modal itu regulasi sebenarnya yang paling menentukan karena banyak investor yang agak sulit datang ke suatu daerah itu apabila regulasi atau mungkin peraturan yang ada di daerah itu untuk penanaman modalnya agak agak susah dimasuki atau sulit untuk dilaksanakan seperti itu ya. Apalagi terkait perizinan. Banyak orang beranggapan izin itu salah satu hal penghalang sebenarnya untuk investasi. Makanya yang kita laksanakan itu adalah menyusun perda terkait pemberian insentif daerah. Itu ada mungkin terkait pengurangan PAD-nya atau mungkin ada istilahnya pemberian fasilitas di kita terkait pengurusan izin mungkin yang lebih dipermudah untuk investor-investor supaya investor itu mau menanamkan modal di Kabupaten Tapan Utara. Nah, dari segi itu dari segi regulasi ya, untuk promosi sendiri kita biasanya tiap tahun itu mengikuti beberapa event promosi baik yang ada di Kabupaten Tapan Utara ataupun mungkin yang ada di untuk skala nasional. Ada beberapa event yang kita ikuti untuk ajang kita memperkenalkan nih potensi-potensi apa aja yang kita punya dari Kabupaten Tapanuli Utara. Kalau untuk skala Provinsi Sumatera Utara paling masih untuk seperti Pekan Raya Sumatera Utara, terus Pekan Inovasi juga kita ikutin atau mungkin event-event lainnya. Sementara untuk yang nasional mungkin ada APKASI. Itu biasanya diadakan di Jakarta. Itu paling itu. Karena untuk internasional memang kita belum ada yang pernah kita ikutin untuk event itu. Paling mungkin dari segi, jadi untuk memperkenalkannya itu kita lebih promosinya dan penguatan di regulasi. Dan kita juga sudah punya peta potensi sebenarnya. untuk pertanyaan selanjutnya itu apakah ada indikator yang dipakai oleh dinas ini dalam menyusun sasaran strategis itu. Jadi penetapan sasaran strategis ini disusun berdasarkan apa itu? Apakah undang-undang atau perpres atau apa itu? Oh, oke. Untuk sasaran strategis sendiri itu kan udah termasuk di Permenpan 86. Permen 86 itu terkait eh, indikator kinerja daripada nggak hanya DPM PTSP tapi semua instansi pemerintah. Itu ada di peraturan Permendagri 86. Jadi boleh dicek di situ. Jadi kita memuatkan indikator daripada sasaran kinerja kita itu dari sana yang kita ambilkan. Dan satu lagi ada di Permendagri 90.
Nah, yang dimuat di sana itu salah satunya adalah peningkatan realisasi investasi. Kemudian kalau untuk yang Permendagri 86 itu ada juga rasio tenaga kerja. Kebetulan dan yang selanjutnya itu yang kita gunakan adalah izin yang terbit tepat waktu. Itu yang menjadi indikator kinerja dalam menentukan sasaran kinerjanya kita. Kenapa kita buatkan yang izin tepat waktu? Karena mungkin kalau hanya sekedar skala penerbitan izin, kita bisa katakan 100%. Izin yang sudah masuk, 100% akan kita tindak lanjuti. Tapi untuk menaikkan kualitas daripada segi perizinan itu sendiri, kita buatkan yang tepat waktu. Karena ada beberapa dokumen perizinan mungkin yang tidak diterbitkan sesuai dengan SOP-nya. Jadi itu yang untuk menentukan kualitas daripada untuk penerbitan izin tepat waktunya. Mungkin di lakip yang sudah saya share melalui Pak Simon itu ada. Sudah di dalam ada 3 indikator yang kita gunakan termasuk indeks kepuasan masyarakat. Itu menjadi indikator daripada sasaran kinerjanya DPNPTSP. Mungkin bisa dilanjut ke saya. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Baik, Ibu. Sebelumnya mohon maaf, apakah suara saya sudah terdengar? Oke, terdengar jelas. Saya ingin menanyakan terkait ini, Bu. Bagaimana menurut Ibu kinerja dari DPM PTSP sendiri dalam hal ini di Kota Tapanuli Utara untuk tahun 2023 berdasarkan analisis SWOT gitu, Ibu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kinerja DPM PTSP Tapanuli Utara untuk tahun 2023 berdasarkan analisis SWOT, Ibu. Mungkin seperti itu. Untuk kinerja DPM PTSP ya. Berarti kalau kita bilang dari analisa SWOT-nya berarti ada dari kekuatannya, kelemahan, opportunity sama threat-nya ya. Untuk segi kekuatan sebenarnya kita karena sudah terpadu satu pintu, itu merupakan salah satu strength-nya kita. Dan sudah online juga, tidak hanya penerimaan berkas yang kita terima di kantor, tapi itu sudah kita upload ke sistem. Sistem yang kita pergunakan itu ada 3. Itu ada SINBG untuk pengurusan izin persetujuan bangunan gedung. Untuk OSS RPA itu untuk izin perizinan berusaha, segala macam perizinan berusaha itu dari OSS. Yang terakhir itu yang seginya izin untuk praktek dan yang lain-lain itu kita menggunakan jaringannya kabupaten itu ada e-Marsada namanya perizinan. Jadi untuk segi kekuatannya sendiri, karena kita sudah menggunakan secara online dan sudah terpadu, itu menjadi salah satu akses termudah ke masyarakat. Jadi nggak harus pergi ke instansi teknis lagi untuk mengurus izin apa aja yang mereka ini kan, yang mereka butuhkan. Tinggal datang ke penanaman modal, kita layani dan kita juga menggunakan yang namanya front office untuk tenaga atau yang ditugaskan untuk memberikan bantuan apabila ada pemohon dari kita yang tidak mengerti atau tidak memahami mekanisme pengurusan izinnya sendiri. Mungkin salah satu kelemahannya, kalau dari kelemahannya terkait penerbitan izin ini, banyak ada beberapa OPD teknis yang mungkin masih belum up to date lah kita katakan terkait mekanisme ini. Jadi memang karena untuk terkait izin OSS sendiri itu mulai kita laksanakan kembali untuk RBA itu terupdate dia di 2021. Jadi kita sampai sekarang itu masih sering mengadakan pelatihan atau bimbingan teknis, baik itu ke masyarakat ataupun untuk OPD teknis, terkait tata cara pengurusan izinnya.
mungkin kelemahannya di situ. Karena sistem online ini tuh mungkin masyarakat di sekitar Tapanuli Utara itu belum belum terlalu apa ya, belum terlalu up to date lah kayak kita kan terkait sistem yang namanya online. Mungkin kita kalau anak-anak muda mungkin udah lebih paham urus urus dari handphone juga bisa. Tapi kalau untuk orang tua mungkin skalanya mereka masih harus yang ada yang kita bantu. Makanya mungkin di sana. Untuk terkait peluangnya sendiri yang kita memang ini peluang sekaligus juga sebenarnya tujuan kita kan nantinya yang saat ini kita mau usahakan itu agar semakin terpadu itu kan untuk DPM-PTSP itu sendiri Kemenpan RB sudah mengharuskan DPM-PTSP itu membuat mall pelayanan publik. Itu merupakan skala mungkin tingkatan skala lain PTSP itu mungkin naik grade lagi ke mall pelayanan publik. Jadi kalau PTSP mungkin hanya terkait perizinannya saja yang mau kita satukan, tapi terkait mall pelayanan publik mungkin semua skala pelayanan itu mau dibuatkan di sana. Jadi untuk peluangnya sendiri ini yang kita mau sedang pacu juga sesuai dengan peraturan dari Kemenpan RB tersebut. Kita sedang berada di tahap untuk proses bagaimana untuk membangun mall pelayanan publik supaya perizinan di Kabupaten Tapanuli Utara itu tidak hanya lagi skalanya mungkin hanya DPM-PTSP saja, walau karena MPP itu sendiri DPM-PTSP yang menjadi lead sektornya nanti di sana. Seperti itu mungkin baik. Tapi untuk ancamannya kembali memang segi orangnya mungkin ya kita katakan masyarakatnya itu merupakan salah satu ancaman mungkin untuk pelaksanaan dari pelayanan terpadu ini mungkin dari segi orangnya terus kualitas jaringan mungkin di sini juga merupakan salah satu ancaman kali bisa saya sebutkan seperti itu karena sampai saat ini mungkin di beberapa tempat itu masih bagus tapi di beberapa tempat lagi ada yang masih belum tersentuh jaringan jadi mereka juga belum tentu bisa menggunakan akses untuk pengurusan itu secara baik karena akses di Tapanuli Utara itu belum merata di semua tempat sampai ke desa-desa. Mungkin itu sih terkait perizinan ini yang buat eh, untuk apa namanya perkembangannya mungkin yang harus kita perhatikan kembali. Baik, Ibu. Mungkin tadi sudah terjawab ya pertanyaan nomor 6. Mungkin Oke. lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa metode yang digunakan dalam menilai kinerja DPM PTSP Kabupaten Tapanuli Utara? Itu, Ibu. Jadi pertanyaannya adalah apa metode yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Utara seperti itu. Oke, untuk metode tadi saya sudah sebutkan mungkin ya untuk indikator kinerjanya kita sudah tetapkan dari Permen Dagri tadi 86. Nah, untuk dengan 3 indikator tadi, yang pertama itu ada realisasi investasi. Untuk metode penilaian kinerjanya itu kita gunakan langsung data realisasi investasi yang dari laporan LKPM, laporan kegiatan penanaman modal. Jadi dari sana kita dapatkan datanya terkait berapa realisasi investasi yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara per tahun 2023 misalnya. Karena untuk di laporan LKPM itu sendiri, data itu adanya dia per triwulan dilaporkannya. Jadi kita akan ambilkan data per triwulannya. Jadi misalnya triwulan 1 sampai untuk data triwulan 1 itu akan kita catatkan di bulan 4, triwulan 2 di bulan 6, bulan 7 dan demikian seterusnya. Jadi untuk metode penilaian kinerjanya itu kita ambil yang itu untuk realisasi investasi. Untuk indikator kinerjanya persentase izin yang terbit tepat waktu itu langsung kita hitung berdasarkan izin yang sudah masuk ke kantor, izin yang dikeluarkan dengan tepat waktu sesuai dengan SOP, itu nanti yang akan kita buatkan persentasenya. Sedangkan untuk IKM sendiri, indeks kepuasan masyarakat, kita masih menggunakan fasilitas dari Google Form. Google Form itu untuk menilai ada beberapa indikator di situ yang menjadi poin-poin penilaian untuk
kepuasan masyarakat, itu yang mungkin jadi metode penilaiannya dan jadi bahan kita untuk menilai realisasi daripada kinerja untuk sasaran tadi, untuk indikator-indikator tadi. Mungkin untuk pertanyaan yang terakhir Ibu ya. Apakah penjabaran nilai hasil evaluasi Lakip DPM PTSP Kabupaten Tapanuli Utara untuk tahun 2023 sudah keluar, dan dan selanjutnya karena pada Lakip penjabarannya masih dalam proses oleh Inspektorat Daerah, dan jika sudah keluar bagaimana hasilnya gitu, Ibu? Untuk nilai akhir sendiri memang itu sampai saat ini untuk tahun 2023 belum keluar karena biasanya proses penilaian itu untuk tahun sebelumnya itu berjalan, sebenarnya dia yang menjadi indikatornya itu misalnya untuk tahun 2024 ini sekarang untuk nilainya tahun 2023 itu adalah laporan kinerja tahun lalu, dokumen perencanaan tahun ini, semua dokumen perencanaan baik itu Rentra, Renja, terus indikator kinerja utamanya, rencana aksi dan yang lain-lain itu biasanya masih berproses dari bulan diupload pertama itu di bulan Maret ke aplikasi e-Sakit Review, itu nanti akan berlanjut sampai ke bulan 9. Di bulan 9 itu baru nanti keluar penilaian dari Kemenpan RB terkait sakit. Jadi biasanya itu kenapa sampai bulan 9 karena masih harus menunggu rencana kerja perubahan yang biasanya itu baru dikerjakan itu di bulan 7. Jadi nanti kita uploadkan terakhir di bulan September awal, itu kita uploadkan ke sana, baru nanti akan ada penilaian dari Kemenpan RB langsung terkait sakit dan reformasi birokrasinya sendiri. Jadi makanya di laporan kita pun masih menggunakan nilai tahun sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Baik, mungkin terima kasih Ibu atas jawabannya. Oke. Mungkin tersisa 3 pertanyaan lagi, Bu. Oke. Teman-teman silahkan ditanyakan. Baik, terima kasih moderator. Selamat siang Ibu Siska, apakah suara saya terdengar? Yang terdengar jelas. Baik, terima kasih Ibu sebelumnya sudah menjadi narasumber bagi kelompok kami. Mohon izin, kami ingin memberikan beberapa pertanyaan mengenai dalam masa evaluasi kinerja, hal apa yang sering terjadi permasalahan utama dan menghambat proses implementasi rencana dan strategi yang sudah disusun. Oke. Terkait permasalahan utama ya dalam evaluasi. Yang sering terjadi itu eh, misalnya gini, kalau untuk realisasi investasi nih, yang saya katakan tadi, realisasi investasi kan kita nilai biasanya di akhir triwulan. Jadi untuk triwulan 4 kita katakan itu dari rentang waktu Oktober sampai Desember itu baru dilaporkan sama pengusaha pengusaha atau investor itu di bulan Januari. Dan rentangnya itu bisa saja terjadi dari Januari sampai Maret kemungkinan mereka baru melaporkannya. Jadi karena update-nya itu kan secara online nih, kita ngambil datanya itu langsung dari LKPM, laporan kegiatan penanaman modal. Jadi waktu kita memberikan angka mungkin untuk realisasi investasi sendiri, memang biasanya dari 3 indikator itu yang paling sering mengalami hambatan memang dari LKPM. Karena kita harus menunggu dulu data-data laporan dari pemohon atau mungkin investor ke laporan tersebut baru bisa kita akses. Jadi akan ada kemungkinan laporan yang kita serahkan di bulan Januari awal dengan yang kita serahkan di bulan Februari akan ada perbedaan. Karena kan bisa diupdate terus sama si investor atau mungkin si pengusahanya tadi. Itu mungkin salah satunya. Cuman terkait untuk implementasi rencana strategi yang udah kita susun sih sebenarnya eh, untuk saat ini karena laporan kinerja instansi pemerintah Lakip tadi itu kan dilaporkannya biasanya itu per Januari, 31 Januari kita laporkan.
Jadi untuk lebih membuat data itu lebih akurat, jadi untuk semua data yang dilaporkan lewat dari 30 Januari akan kita anggap itu merupakan angka tahun berikutnya. Jadi nggak kita masukkan lagi. Karena kalau misalnya kita mengikuti up to date daripada si LKPM tadi, yang terjadi malah nanti data kita terkait realisasi investasi di LAKIP akan berbeda dengan yang ada di laporan lainnya. Seperti itu. Padahal kan untuk LAKIP sendiri itu sudah dikunci per 31 LAKIP, LKPJ, sama LPPD-nya kabupaten itu biasanya dikunci di 31 Januari. Mungkin itu salah satu kendala kita bagaimana agar data itu benar-benar akurat. Karena sebenarnya kan data LKPM ini karena yang mengisi langsung adalah investor atau si pengusahanya, sebenarnya kita harus punya fungsi pengawasan terkait apakah data yang mereka isikan ke dalam laporan itu sudah benar-benar yang real mereka laksanakan atau tidak, gitu. Jadi lebih ke fungsi pengawasan kita terkait data itu, karena ada faktor dari luar yang menjadi salah satu apa? Yang salah satu yang mempengaruhi lah saya katakan untuk data-data tadi kan gitu kan. Nah, sementara untuk strategi sebenarnya pengawasan sih yang kita laksanakan supaya mungkin ini lebih menjawab ke pertanyaan nomor 9 nih yang terkait penurunan. Jadi kalau untuk rencana strategi kita supaya itu tidak terjadi, mungkin kita itu banyak melakukan yang namanya bimbingan teknis nih, bimbingan teknis ke pemohon, pengusaha, investor, lalu melakukan pengawasan, pengawasan dalam hal apakah usaha mereka itu berjalan dengan baik atau mungkin sehat kita katakan. Jadi kita lihat dulu apakah yang mereka laksanakan itu sehat, terus apakah ada kendala dalam melaksanakan kegiatan usahanya mereka, seperti itu. Jadi kita juga memberikan fasilitas nih di kantor. Kalau kebetulan ada dana DAP yang keluar dari pusat yang memberikan kita tugas kalau ada mungkin dalam suatu forum itu ada pengusaha atau investor yang mengalami kendala dalam pelaksanaan kegiatan investasinya, kita akan fasilitasi di mana kendalanya. Dan kita akan berikan juga bantuan seperti apa untuk mungkin menyelesaikan permasalahannya agar kegiatan usahanya itu juga sehat. Gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas penjabarannya, sangat informatif sekali. Eh, untuk sebagai penutup, pertanyaan terakhir dari kami, bagaimana menurut Ibu, apa hal yang perlu dilakukan serta diperhatikan dalam memastikan kinerja ini dalam suatu instansi bisa terrealisasi dengan baik dan mencapai target? Terima kasih, Ibu. Untuk bagaimana memastikan kinerja baik, karena terkait kinerja kami itu kan salah satunya terkait izin nih, izin penerbitan tepat waktu. Jadi karena kita sudah punya SOP, bagaimana saat pemohon memberikan perizinan, mengurus izin ke kita tetap berusaha untuk melaksanakan kegiatan proses ini sesuai dengan SOP-nya. Walaupun mungkin terjadi ada beberapa hal di luar kemampuan kita yang mungkin menjadi penghambat daripada terrealisasinya itu, biasanya kita akan jemput bola. Salah satunya kalau mungkin dalam kendala teknis, kita akan langsung memberikan laporan ke mungkin pemohon, memberitahukan terkait apa alasannya bahwa itu tidak bisa, atau mungkin kita yang langsung menghubungi ke instansi teknis terkait hal-hal apa saja yang menjadi kendala, kenapa proses perizinannya itu terhenti di mereka. Karena melalui sistem itu sebenarnya sudah terlihat di mana perizinan ini yang terhalang. Sementara untuk realisasi investasi tadi, seperti yang saya katakan, kita itu untuk meningkatkan investasi
dan meningkatkan realisasinya juga, selain melalui promosi dan perbaikan di regulasi-regulasinya, fungsi pengawasan dan penyelesaian permasalahan dari masyarakat itu juga merupakan salah satu cara kami untuk meningkatkan realisasi investasi. Dan untuk inovasi kita sendiri DPMPTSP itu kita udah ada yang namanya sistem jemput bola. Kenapa kita katakan jemput bola? Akan ada 1 hari atau 2 hari dari pegawai DPMPTSP sendiri akan turun ke lapangan dalam fungsi pengawasan untuk mencari nih mana-mana aja mungkin usaha yang belum punya izin. Jadi kita langsung turun ke lapangan, jemput bola ke sana untuk menerbitkan izin mereka langsung di sana. Kalau memang bisa kita fasilitasi izinnya itu mungkin skalanya yang kecil tanpa perlu pemenuhan komitmen, kita jemput bola ke sana. Mungkin itu salah satu cara kami agar memastikan kinerja DPMPTSP itu dapat terus berjalan dengan baik dan sesuai dengan mungkin SOP-nya juga. Sehingga masyarakat yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara nggak akan bilang, oh kita nggak kenal DPMPTSP, ngurus izinnya gimana, kita nggak ngerti kan gitu. Dari segi kita juga udah memanfaatkan yang namanya sosial media sebenarnya. Jadi fungsi sosial media mungkin masyarakat saat ini kan sudah banyak entah untuk masyarakat kita kan mungkin udah banyak nih yang bersosial media. Mungkin itu dari Facebook yang paling banyak kali ya. Jadi fungsi itu juga sudah kita mulai gunakan sebagai media promosi untuk memberitahukan kepada masyarakat mungkin terkait persyaratan atau mungkin terkait apa-apa aja yang mungkin dibutuhkan masyarakat untuk DPMPTSP. Layanan pengaduan kita juga sudah ada saat ini. Jadi itu juga merupakan salah satu cara kita agar sistem perizinan, sistem penanaman modal kita dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu. Terima kasih Ibu atas pemaparannya. Baik, saya serahkan ke moderator untuk rangkaian selanjutnya. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih teman-teman, terima kasih Ibu atas jawabannya. Mungkin itu tadi udah cukup ya 10 pertanyaan yang kemarin sudah diberikan kepada Ibu juga. Mungkin sebelum sesi penutup, eh, mohon izin untuk melakukan dokumentasi Ibu, apakah boleh? Halo, bagaimana Ibu? Bentar, jaringan saya kurang stabil. Bentar ya. Kenapa? Mohon diulang. Sorry. Mohon izin untuk melakukan dokumentasi Ibu. Oh, boleh. Teman-teman dimohon untuk on-cam semua dan mungkin teman-teman yang bertugas silahkan on mic dan screenshot. Ini saja. 1, 2, 3. Dan lagi mungkin 1, 2, 3. Ya. Baik, terima kasih Ibu Oke. atas waktunya untuk menjadi narasumber kami. Kami mohon maaf apabila ada kata maupun perbuatan yang tidak menyenangkan Ibu. Kami dari kelompok kinerja pemerintahan dari Fakultas Sosial dan Politik Universitas Brawijaya mengucapkan terima kasih Bu sekali lagi atas kerjasamanya, atas waktunya sebagai narasumber. Mungkin selanjutnya Ibu bisa untuk melanjutkan kegiatan. Saya juga mohon maaf ya, tadi agak terulur waktunya karena ada beberapa rapat yang harus saya hadiri. Ibu tidak apa-apa Ya, Bu. Bu, nggak apa-apa, Bu. Oke, nanti mana tahu ada yang butuh tambahan data, boleh nanti yang hubungi saya, nanti kita akan tetap kembali. Oke. Baik, Bu. Saya izin live Kasih, ya. Bu. Oke. Ya, Terima Bu. kasih Siang. Ibu. Kasih, Bu. Jangan lupa makan siang. Terima kasih, Bu.